Hai adik-adik, dimanapun kalian berada. Hari ini kita kembali lagi belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, khusus untuk anak kelas 6 SD, bersama Kak Made Sandiro. Nah, untuk hari ini, kita akan khusus, kemarin karena kita sudah bahas untuk tema 1, yang bagian pertama, kita lanjut lagi di subtema 1 bagian kedua, yaitu tumbuhan sahabatku. Kita khusus hari ini akan membahas mata pelajaran yang lain, karena kemarin kita sudah bahas mata pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan khusus belajar mata pelajaran IPS, yaitu terkait dengan ASEAN. ASEAN. Nah, ini coba perhatikan. Nah, ini lambang ASEAN. Oke. Kemudian ini adalah luas wilayah ASEAN. Nah, ini adalah bendera-bendera negara anggota ASEAN beserta wilayahnya. Kemudian ini adalah lambang dari negara ASEAN, juga sama kayak tadi, bendera-bendera dari negara anggota ASEAN. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih yang melatar belakangi kok bisa dibentuknya ASEAN? Nah, kita bahas sedikit tentang latar belakang ASEAN. Latar belakang dibentuknya ASEAN. Yaitu, apa sih ASEAN itu? ASEAN memiliki kepanjangan Association of Southeast Asian Nation. Kita lagi sekali, ASEAN itu kepanjangan Association of Southeast Asian Nation, atau kalau kita bahasa Indonesia kan artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Yaitu adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja 10 negara di Asia Tenggara. Oke. Kemudian ASEAN itu dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia yang pada waktu itu diwakilkan oleh Perdana Menteri Adam Malik. Kemudian Malaysia itu diwakilkan oleh Tun Abdul Razak. Kemudian Filipina diwakilkan oleh Narsico Ramos. Kemudian Singapura diwakilkan oleh S. Raja Ratman. Kemudian dan terakhir Thailand itu diwakilkan oleh Tanat Koma. Yaitu melalui apa? Melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Kemudian, negara anggota ASEAN itu kita bisa urutkan dari apa? Berdasarkan tanggal menjadi anggota. Nah, kita coba urut dari yang pertama. Pertama kan negara pendirinya ada 5, berarti itu masuk sebagai anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967, yaitu apa? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kemudian diikuti oleh siapa lagi? Brunei Darussalam itu masuk tanggal 8 Januari 1984. Kemudian Vietnam masuk tanggal 28 Juli 1995. Kemudian Laos tanggal 23 Juli 1997. Kemudian Myanmar 23 Juli 1997. Terakhir Kamboja masuk pada tanggal 30 April 1999. Berarti sekarang Indonesia itu ASEAN itu memiliki 10 anggota. Nah, kemudian dasar dari kok didirikannya ASEAN adalah adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Jadi itu sedikit
cerita atau latar belakang kok bisa dibentuknya ASEAN ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Lambang ASEAN. Nah, tentunya kalian mungkin sudah lihat ya tadi sebelumnya kita sudah lihat lambang ASEAN, ini lambang ASEAN. Nah, atau lambang ASEAN itu kita bisa lihat di bendera ASEAN yang melambangkan apa? ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Dari setiap lambang tersebut mempunyai makna tersendiri ya. Makna masing-masing. Kita satu-satu. Nah, yang pertama itu apa namanya? Ikatan Rumpun Padi. Itu melambangkan apa? Harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Kemudian, lingkaran. Melambangkan apa? Kesatuan ASEAN. Kemudian, warna biru itu melambangkan kedamaian dan stabilitas. Kemudian warna merah itu melambangkan apa? Semangat dan kedinamisan. Kemudian warna putih melambangkan kesucian. Berarti kalian sekarang sudah tahu dong kok lambang ASEAN itu seperti itu. Nah, maknanya sudah kalian bisa tahu dan pahami sekarang. Oke, kita lanjut. Ada kuning lagi satu ya. Nah, ada kuning lagi satu ya. Ternyata kuning itu melambangkan kemakmuran. Jadi sekarang sudah lengkap ya. Nah, kenapa lambang ASEAN itu dibuat seperti itu? Karena itu adalah melambangkan ASEAN. Melambangkan ASEAN didirikan untuk apa? Untuk menjaga kestabilan, kemudian ASEAN yang penuh damai, bersatu, dan dinamis. Nah, oke. Kita lanjut. Sekretariat ASEAN. Sekretariat ASEAN berada di Jalan Singamaraja nomor 70A, Jakarta Selatan, Indonesia. Sesuai dengan tujuan Country Agreement antara pemerintah Indonesia dan ASEAN, pemerintah Indonesia menyediakan tempat bagi kantor baru Sekretariat ASEAN dengan menghibahkan gedung eks-kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan sayembara desain gedung baru Sekretariat ASEAN dan rancangan pemenang sayembara tersebut diumumkan pada tanggal 23 Desember 2015. Kemudian, Sekretariat ASEAN ini berfungsi sebagai yang pertama, hubung antara badan dan komite di ASEAN. Yang kedua, hubung ASEAN dengan pihak eksternal masuk organisasi internasional. Kemudian, mendukung pelaksanaan seluruh proyek dan kegiatan ASEAN secara lebih efektif. Nah, itu Sekretariat ASEAN ya. Kemudian kita lanjut. Siapa sih Sekretaris Jenderal ASEAN? Nah, kita bahas dulu. Sekretaris Jenderal ASEAN adalah Kepala Sekretariat ASEAN yang diangkat oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk periode 5 tahun dan dipilih dari warga negara anggota ASEAN berdasarkan rotasi menurut urutan abjad nama negara dalam bahasa Inggris. Nah, ini Sekretariat ASEAN yang sekarang namanya siapa ya kira-kira? Sekretaris Jenderal ASEAN bertugas membantu pelaksanaan berbagai kesepakatan keputusan ASEAN serta memantau dan melaporkan perkembangan capaian ASEAN kepada KTT ASEAN. Selain itu, menyampaikan pandangan dan sikap ASEAN kepada eksternal sesuai dengan pedoman kebijakan dan mandatnya. Nah, nama Bapak ini siapa kira-kira? Nah, sekarang kita bisa tahu ya. Sekretaris Jenderal ASEAN periode Januari 2018 sampai Desember 2025 adalah Lim Jok Hoi dari Brunei Darussalam. Nah, itu sekilas tentang ASEAN ya. Nah, semuanya sudah kita bahas terkait dengan apa? Kok latar belakangnya, kemudian apa lagi? Dan latar belakang lambang ASEAN-nya, kemudian Sekretariat ASEAN, dan terakhir Sekretaris Jenderal ASEAN. Nah, ya. Nah, sekarang kasih tugas buat kalian. Nah, untuk anak didik Bapak di rumah, nah sekarang buatlah, Pak kasih tugas ya. Buatlah peta ASEAN. Nah, silahkan diwarnai
contohnya lihat di buku tema 1 halaman 8. Oke? Jadi tugasnya adalah buatlah peta ASEAN. Nah, karena kalian sudah sedikit tidaknya sudah mengetahui bahwa ASEAN itu seperti apa, ASEAN itu apa. Nah, sesuai dengan penjelasan Pak tadi. Oke? Jadi tugasnya ingat, buatlah peta ASEAN, silahkan diwarnai. Kemudian contohnya lihat di buku tema 1 halaman 8. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Nah, sebagai akhir kata, Pak ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih. Dadah.